Iya, bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi di video gua. Ya udah lama gua nggak bikin video ya. Mungkin video terakhir baru 6 hari yang lalu ya. Kalau gua 6 hari lah segituan. Lupa gue juga, belum lihat lagi. Ya mungkin video terakhir yang gua upload segituan lah, semingguan yang lalu. Nah, padahal udah 2 minggu nih gue nggak bikin konten, gue nggak bikin apa-apa karena gue isoman selama 14 hari. Jadi gue mau cerita aja nih pengalaman gue waktu pas gue kena COVID gitu. Jadi gue ngerasain tuh waktu gejala awal-awalnya badan tuh lemes banget, parah. Jadi gue mau vlog kali ini ceritanya tentang ini ya, pengalaman gue sendiri pas terkena COVID. Nah jadi awal-awal tuh badan gue tuh pas kena tuh lemes banget, lemesnya lu duduk aja capek gitu, lebih kecapek lah, bukan lemes ya, lebih kecapek. Lu bisa gerak, cuman kayak lu duduk doang juga udah capek banget gitu, sampai keringetan, capek. Detak jantung lu tuh jadi kayak apa ya, berdebar lah istilahnya, jadi kenceng gitu karena capeknya itu. Nah mulai sakit badan, habis itu sakit badan lah gua waktu itu. Jadi siangnya gua badannya capek banget gitu. Malamnya tuh sorenya tuh gue ngerasain sakit badan, sendi, tapi nggak begitu parah kalau gue ya. Kalau gue belum divaksin, tapi pas gue sakit badan juga pun nggak begitu parah gitu, alhamdulillahnya. Cuman sakit di engsel kaki aja, pegel. Habis itu kayak malamnya tuh nggak bisa tidur karena pegelnya itu, dan agak menggigil banget sih, enggak, cuman dingin, kaki itu agak dingin, tapi nggak dingin banget sampai menggigil parah, enggak. Cuman kayak kaki lu dingin saat lu di rumah pagi-pagi terus lu kencing terus gitu. Nah dingin kayak gitu doang. Nah itu buat gue nggak bisa tidur sebenarnya karena dingin banget kaki kan. Nah jadi ya gue tidur pun pakai selimut, nggak nyalain AC atau apapun gitu, kayak ya butuh anget gitu karena kaki dingin gitu berasa. Tapi nggak separah itu menggigilnya lah. Gue tidur sih tidur, cuman tidurnya tuh nggak nyenyak, nggak deep sleep lah bisa dibilang, biasa aja. Nah gue udah ngerasain itu. Terus gejala selanjutnya tuh paginya gue tuh nggak ngerasain demam lagi udah. Cuman malam itu doang gue ngerasain demam. Paginya gue cuman masih pegel kaki doang. Pegel kaki itu 2 hari lah. Itu bikin pegel banget sampai bikin susah tidur juga. Tidur sih tidur, cuman nggak deep sleep itu gitu, bikin susah untuk deep sleep. Itu pegel banget tuh kaki. Weh, gila bro, banyak banget nih yang muter. Itu gua kena corona tuh tanggal berapa ya, gue lupa lah. Pokoknya gua udah negatif tuh hari Selasa. Hari Selasa minggu sekarang tuh tanggal 2 Juli. Kalian hitung aja waktu hari Selasanya tanggal berapa tuh, gue lupa. 21 ya, tanggal segituan lah, 2 minggu lah. Nah ini gue mau ceritain gejalanya aja. Jadi mungkin ya semoga bermanfaat lah buat kalian gitu, kalau kalian udah ngerasain gejala ini gitu. Nah jadi bukan tenggorokan kering dulu, gue sakit sendi, demam, bisa dibilang demam 1 malam itu. Paginya sembuh demamnya, nggak ngerasain apa-apa lagi gitu kan paginya. Wih mantap sepedahan. Nah sendi itu masih sakit, gue tidur hari ketiga, gue ngerasa tenggorokan gue kering sekering-keringnya, kering banget itu.
Gua sampai minum terus-terusan itu. Gue minum terus-terusan karena tenggorokan gue kering selama 2 hari. Tapi nggak sakit gitu, cuman kayak tenggorokan kalian kering aja gitu, tau nggak sih? Weh, tenggorokan kalian kering banget tuh, gimana rasanya gitu, kayak dehidrasi gitu kan. Nah, tahu bulat, tenggorokan gue udah kering. Di situ selama berapa hari ya, tenggorokan gue kering tuh agak lama, 3 hari ya, 4 hari, 3 harian. Setelah itu gue agak sakit nelan karena tenggorokan gue kering. Agak sih, cuman nggak parah-parah amat, cuman gak enak aja untuk nelan. Oh iya, waktu terus gue habis tenggorokan kering, gue sempat ngerasain mual-mual. Itu gue ngerasain lagi karena badan gue capek. Jadi gue ngerasain lagi capek setelah 3 hari tenggorokan kering, sakit nelannya 3 hari juga. Nah, di hari ketiga itu sakit nelan iya masih, gue udah mulai ngerasain capek lagi. Badan gue capek, secapek-capeknya. Jadi kalau lu duduk, tau gak sih kalau kalian yang suka olahraga, kalau yang capek tapi capeknya tuh sampai mau muntah, tau gak? Nah, kayak gitu. Waduh, itu bener-bener susah untuk makan, bener. Kalau itu duduk aja tuh capek, duduk aja capek parah. Ranking kenceng bener suara. Capek banget, capek itu gitu kan. Udah duduk merah. Sorry ya bro. Nah, gue tuh ngerasain itu tadi nyampe mana sih, capek ya. Capek banget, badannya ya mau muntah gitu kan, saking capeknya. Di situ untungnya cuman 2 hari gue paksain makan. Dan kalau udah kayak gitu, kalian mau nggak mau makan tuh harus enak. Kalau kalian gak suka makanannya, yakin deh nggak akan masuk itu makanan. Jadi kan memang kuncinya tuh kita harus banyak makan ya, banyak makan lah, istilahnya kita happy lah kalau kayak gitu tuh. Wow, panas banget bro. Itu katanya lurus, ikuti lampu lalu lintas. Tapi pas lagi merah banyak yang lempeng-lempeng aja ya. Karena memang masih awam lah, kebiasaannya memang lurus. Di situ memang dari dulu sebelum ada lampunya harus ngikutin lampu ya, jadi memang lurus, jadi agak susah sih karena udah kebiasaan orang. Jadi tadi nyampe mana ya? Ya gua ngerasain demam, bukan demam apa tadi, gua mual. Nah, mual tuh mau nggak mau lu tuh harus makan makanan enak. Itu mau nggak mau, karena biar bisa masuk, kuncinya itu. Gue beli makanan enak aja udah, itu gue hajar. Jajanan semua gue beli makanan enak. Untungnya cuma 2 hari mual gue hilang. Ya udah gitu, alhamdulillah. Gue udah kayak OTG saat itu, beres mual itu gue udah kayak OTG. Udah nggak ngerasain gejala apa-apa, cuman batuk tuh gatal, udah itu doang. Flu, gue flu sama batuk loh, baru datang flu sama batuknya. Lampusen dari tadi nyala, sorry. Udah kayak mama ya. Batuk sama flu tuh datang setelah mual, lupa, sorry. Batuk, flu-nya itu agak lama sih, flu itu agak lama, gue lupa berapa harinya. Tapi dia sembuh duluan flu-nya, sisa batuknya terus ngurang intensitasnya. Biasanya gue batuknya parah banget, kayak gatalnya terus-terusan. Dan gue pakai obat batuk biasa lah, sirup. Yang gue cocok ada sirup, obat batuknya apa namanya lupa. Kalau obat batuk kalian cari yang cocok aja itu, karena itu obat batuk ngebantu banget pas mau tidur. Karena gue kalau nggak pakai obat batuk itu,
yang gue cocok itu, gue nggak bisa tidur, batuk terus. Nah kebetulan pakai obat batuk itu akhirnya bisa tidur karena udah nggak batuk-batuk banget gitu, kayak bisa ngurangin intensitas batuknya gitu, jadi bisa tidur tenang gue. Panas bro, panas. Nah berakhir dengan batuk lah. Batuk gua tuh ya mulai nggak batuk banget saat gua mau swab hari terakhir, udah 14 tuh udah hilang batuk tuh, udah nggak ada batuk. Jadi gue swab kan, ternyata hasilnya negatif. Ya begitulah, jadi gejala yang gue alami selama 14 hari. Bagi kalian ya mungkin stay safe. Ya jadi begitu. Jadi sekarang tuh gue udah ya, alhamdulillah di tes sudah negatif. Udah aman. Wih, ada apa nih? Demo apa? Nah jadi gue mau sharing juga tentang apa aja gue pakai obat apa aja sih gitu waktu. Oh ditutup situ. Tutup buka sih, buka ya. Gue obatnya apa aja sih waktu gue kena corona tuh. Jadi ya basically obatnya kayak biasa, vitamin dan lain-lain, zinc, vitamin semua disikat. Terus itu apa? Air kelapa yang murni. Kalau gue sih air kelapa yang murni kelapa hijau ya, karena ya gue suka gitu kebetulan air kelapa tuh. Itu disikat cuman airnya doang, karena kelapanya kenyang, saya udah makan ya. Suka kenyang gitu, gampang kenyang makan kelapa tuh. Air kelapanya aja gue sering banget sikat itu. Terus itu air kelapa jujur ngurangin gatalnya batuk. Kalau kalian gejalanya ada batuk gatal, air kelapa itu ngurangin banget. Sama betadine obat kumur itu wajib kalian punya bagi yang udah terkena covid ataupun yang masih belum. Sorry, yang gak kena juga harus punya, karena itu pencegahan pertama. Karena si virus itu lewat kerongkongan. Kalian rutin aja itu kumur-kumur pakai betadine itu. Pagi malam aja udah gitu. Baru bangun sama bangun tidur, kumur-kumur aja rutin. Itu sih pengalaman gue waktu kena covid. Jadi ya semoga kalian juga yang ngejaga protokol sih. Oh iya, ada ya beberapa jamu-jamuan lah kayak pohon-pohon kayak gitu. Itu juga apaan tuh teriak? Ada pohon-pohon kalau nggak salah. Iya, itu jamu-jamuan juga bagus. Dan ya obat-obatan yang lain lah. Ada sih katanya obat yang mahal, cuman gue lupa namanya apa. Jadi katanya juga itu, gue juga obatnya tuh antivirusnya katanya, tapi gue lupa namanya apa gitu. Cuman gue nggak pakai itu sih, gue nggak pakai obat antivirus itu. Gue cuman basically yang sewajarnya aja, kayak makan banyak, minum air kelapa, berjemur, jamu di awal-awal. Kesini-sini karena keseringan gue nggak kuat enaknya. Nggak kuat bener rasanya, waduh. Tapi kalau pon-pon kayak agak kayak mending lah. Gue tuh waktu itu jamu kunyit, kalau nggak salah kunyit atau apa, pokoknya pahangnya, wah udah lebih dari obat tuh. Gue cuman tahan 3 hari pakai jamu itu, dan kesananya enggak. Tapi gue jamu paling pon-pon doang sih, agak-agak ini. Tapi nggak serutin itu juga pon-pon. Gue cuman basically kayak standar aja, zinc, vitaminan semua gue sikat. Udah nggak ada yang ya gimana berjemur paling gitu. Jadi
sambil sarapan pagi, sambil nonton Netflix-an atau YouTube, sambil berjemur di balkon gitu aja udah. Jemur sampai bosen, sampai kepanasan banget udah nggak tahan, baru masuk. Sampai keringetan lah gitu istilahnya. Ya air kelapa di finishing itu ngebantu banget. Pas gua mau swab, sebelum gua swab tuh beberapa hari sebelumnya gua hajar air kelapa banget. Itu ngurangin intensitas batuknya, itu kerasa air kelapa. Kalau gua ya pakai air kelapa pas banget, plus obat batuknya. Cari aja kalian yang cocok, mungkin kan beda-beda ya orang cocok-cocokan obat batuk tuh. Wih, sepi juga nih jalan. Apalagi katanya ya gue nggak tahu kena virus yang mana ya. Gue nggak tahu kena virus yang generasi awal atau udah update yang kayak iOS itu yang Delta, tapi nggak tahu deh. Cuman yang gue rasain tuh waktu gejalanya kayak gitu. Ya gue sharing ini ya pengalaman pribadi gue aja, gejalanya tuh kayak apa sih, kayak gitu loh. Ya yang penting kalian jangan stres lah, jangan parno ya. Gue nitip pesan, kalau kalian parno, jangan parno gitu. Kalau kalian parno istilahnya detak jantung kalian tuh bakal lebih cepat, makin stres, makin down gitu kan, mental drop. Dan ya makasih Pak, jadinya daya tahan tubuh juga drop gitu. Untuk ya jangan parno. Kalau ada teman kalian yang kena, terus teman kalian jujur ke kalian, kalian juga jangan parno gitu. Karena apa ya, ya kalian daripada parno mendingan kalian langsung antisipasinya kumur-kumur pakai betadine itu dan swab aja gitu untuk ngecek lagi gitu, takutnya kalian kena atau enggaknya gitu. Karena kan ya beberapa faktor bisa nggak kena tuh karena hoki juga kan. Ternyata teman kalian kena padahal kalian udah ngobrol berdua, ternyata kalian hoki nggak kena, kan bisa aja. Jadi intinya jangan parno lah, tenang aja. Karena apa ya, selama kita istilahnya memperkuat daya tahan tubuh kita ya, yang nggak kena, yang nggak fatal amat sih. Yang penting imun kita sih bener. Mau gimana lagi, sama aja kayak flu loh. Flu kalau imun kita atau radang tenggorokan deh, kalau imun kita nggak kuat ya demam kan. Tapi kalau imun kita kuat ya kemungkinan ada demamnya jadi singkat, atau enggak demam, kayak gitu aja. Ya, jangan parno. Mungkin ya gue di sini kan tanggal 2 Juli gue bikin video ini, tanggal 2 Juli, dan apa istilahnya tanggal 3 tuh PPKM besar ya, besok ya berarti ya, Sabtu tuh hari Jumat ya. Semoga ada impactnya dari PPKM besar. Gue ngerti kenapa dilakukan PPKM, karena rumah sakit udah penuh banget, membludak lah istilahnya. Jadi paling enggak dengan gimana kita cara nolong biar rumah sakit tidak membludak gitu kan. Jadi istilahnya pasien bisa dikontrol gitu, bisa terkendalikan. Yang masuk rumah sakit itu nggak terlalu membludak ya dengan cara PPKM ini. Itu sih inti, mungkin ya yang menurut pandangan gue mungkin itulah salah satu dikeluarkannya PPKM, karena untuk ngehandle yang masuk rumah sakit biar nggak terlalu banyak, itulah, atau yang terpapar tidak banyak. Lagian kita juga sekarang ke rumah sakit kan udah diseleksi yang gejala berat, gejala menengah sampai berat dirawat. Tapi kalau gejalanya ringan kalau nggak salah, nggak tahu lah, gue lupa itu. Ada yang isoman, ada yang dirawat lah pokoknya. Gue lupa itu gejalanya bagaimana. Pokoknya gejala menengah sampai berat pasti dirawat lah. Kalau yang ringan sama OTG gue belum ngerti tuh, lupa gue. Gitulah. Jadi buat kalian yang masih di luar, stay safe, ikuti protokol aja, nggak ada salahnya kok. Bawain sanitizer kemana-mana, masker double, it's okay lah. Kalau kalian masih kayak
apa ya, ya usahakan lah jangan berkerumun. Tapi kalau terpaksa ya kalian harus lebih rutin aja gitu kan. Kalau terpaksa gitu, kalau kalian harus lebih rutin untuk jaga diri ya kan? Lebih stay safe lagi gitu. Tapi kalau terpaksa kerumunan itu ya, dan siapin itu aja betadine, obat kumur. Gue bukannya di endorse ya, mana ada lah motovlog masih kecil kayak gue masih di endorse. Cuman gue ngasih ini aja, ngasih istilahnya, ngasih pengalaman aja, pengalaman gue begitu. Oke, paling semoga ngebantu, dan mohon maaf bila ada salah kata, salah omongan, atau ada yang tersinggung, sorry banget, nggak bermaksud. Gue cuman sharing pengalaman gue selama corona gue kena ini, dan sekarang udah sembuh. Minggu ini gue baru sembuh. Minggu ini gue baru sembuh. Jadi gue pengen motoran aja kebetulan. Minggu ini baru sembuh, terus gue pengen motoran, ya motoran aja, gue nggak turun dari motor. Gue udah jenuh di rumah ya, jadi ingin keliling-keliling lihat suasana gitu gimana sekarang. Besok mau PPKM, karena jenuh banget di rumah isoman lama. Gue nggak turun dari motor, nggak kemana-mana. Habis ini gue juga cuma muter-muter langsung balik lah. Udah, paling segitu dulu. Makasih banget udah yang udah subscribe, yang udah support gua. Makasih banyak kalian yang udah komentar semangat, makasih banyak. Itu apa ya, bisa dibilang kayak istilahnya ya, penyemangat gua lah, bisa dibilang untuk bikin video lagi gitu. Kayak thank you banget lah, parah. Benar-benar support. Kalau udah support tuh udah oke banget lah kalian ya. Karena ya gimana ya, gue berterima kasih banyak gitu. Dan kalau kalian suka sama video kayak ke gue ini, bukan kayak gini ya. Kalau kalian suka dengan video gue ini, boleh kalian klik like, kalian subscribe juga. Makasih banget, saya mah terima kasih banyak. Kalau ada saran, masukan, boleh di komen. Begitu. Thank you ya yang udah nonton. Lampu merah. Ini yang main bandnya udah nggak ada. Oh, itu lagi istirahat.